Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang peningkatan ICT dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Tarik Irwansyah, Erinata Cassandra, Julia Zahra, Mika, dan Putri Sofani. Saya sendiri sebagai moderator. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang memasuki abad teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sekarang ini sangat dirasakan kebutuhan yang pentingnya penggunaan ICT, Information and Communication Technology, dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pemanfaatan TIK, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu, pengetahuan, dan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Sistem teknologi informasi dan komunikasi memberikan jangkauan luas, cepat, efektif, dan efisien terhadap penyebarluasan informasi ke berbagai penjuru dunia. Dunia pendidikan saat ini mulai mengintegrasikan teknologi pada berbagai aspek termasuk dalam pembelajaran. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tinggi di berbagai tempat, di kota, desa, bahkan di daerah terpencil atau pedalaman. Salah satu lembaga pendidikan adalah tempat les. Lalu, ada tujuan penelitian kami. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai model pembelajaran berbasis ICT dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Dan ada kegunaan penelitiannya. Satu, untuk mengetahui seperti apa pembelajaran berbasis ICT dalam ruang lingkup, dan untuk mengetahui bagaimana aplikasinya di dalam ruang lingkup tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Secara umum untuk menggambarkan kondisi pembelajaran yang dapat dilakukan saat ini dengan menggunakan media. Media itu adalah segala jenis benda perantara yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada orang yang membutuhkan informasi. Adapun menurut 16 Suyitno tahun 1997 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu peralatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu mengajar. Adapun metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena data yang akan dipaparkan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diamati. Nah, dalam penelitian kualitatif ini memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, dan sistematis, sehingga diperoleh ketetapan dalam interpretasi. Deskripsi kualitatif sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Nah, dalam metode ini ada dua model pokok proses analisisnya, yaitu yang pertama model analisis mengalir dan model analisis interaksi. Tetapi dari dua model tersebut, peneliti ini lebih tertarik menggunakan model analisis mengalir. Ini ada alur aplikasi yang digunakan yang akan dijelaskan oleh Meika. Baik, untuk aplikasi yang digunakan, kita menggunakan komputer, pemakai internet, peralatan, yaitu Wacom, bahan materi, dan Microsoft Edge. Dan saya juga akan menjelaskan metode pembelajarannya. Dalam menjelaskan alur aplikasi yang digunakan akan dipaparkan sebagai berikut. Komputer, yaitu alat yang berguna untuk mengolah data menjadi informasi. Yang kedua, pemakaian internet, yaitu hubungan antar komputer dalam suatu jaringan global yang memungkinkan setiap komputer saling bertukar informasi.
Yang ketiga yaitu peralatan. Peralatan yaitu suatu proyek yang digunakan sebagai media untuk memperlengkapi suatu proses pembelajaran. Dan yang keempat, bahan materi. Bahan materi yang digunakan untuk menjadi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Dan yang terakhir kita gunakan yaitu Microsoft Edge. Microsoft Edge yaitu browser resmi Microsoft yang merupakan versi sama sekali berbeda dari Internet Explorer Classic. Dengan antarmuka yang sama sekali baru, sangat mudah untuk mengakses semua fitur yang dimiliki browser ini. Kami menggunakan Microsoft Edge sebagai media untuk mendukung peralatan yang kami pakai, yaitu Wacom, yang digunakan untuk menulis di atas sebuah materi yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, ada output dan target capaian dalam penelitian kami. Yang pertama, outputnya itu melakukan diskusi atau koordinasi dengan seluruh anggota kelompok dengan capaian menentukan topik atau tema yang akan dijadikan bahan penelitian. Yang kedua, pembagian peran dan tugas dalam penyusunan proposal dengan capaian setiap individu anggota kelompok diberikan tanggung jawab dalam penyusunan proposal. Yang ketiga, proposal diajukan. Dengan capaian pengajuan proposal disubmit ke dalam LMS. Yang keempat, outputnya adalah diskusi koordinasi kelompok penyusunan makalah dengan capaian pembagian tugas dalam penyusun makalah dan pengumpulan bahan penelitian. Yang kelima, output kami, deadline pengumpulan bahan penelitian dengan capaian melakukan review dan koreksi terhadap bahan hasil penelitian. Yang keenam, proses pembuatan makalah dengan pencapaian makalah selesai. Yang ketujuh, review dan koreksi makalah dengan pencapaian review dan koreksi selesai. Yang kedelapan, makalah dipublikasi dengan capaian publikasi makalah dilakukan secara online. Dan yang terakhir, presentasi hasil penelitian atau makalah dengan capaian presentasi dilakukan pada saat jadwal UAS. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian penyusunan proposal. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.